Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyang Kaisar Agung Aladin, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil praktik coaching menggunakan model GROW dengan judul Penerapan Coaching Model GROW dalam meningkatkan konsistensi kinerja akademik mahasiswa melalui pengelolaan mood-based productivity. Dalam kehidupan perkuliahan, banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan menjaga konsistensi kinerja akademik. Salah satu penyebab yang sering muncul adalah kecenderungan untuk hanya produktif ketika suasana hati atau mood sedang baik. Fenomena ini dikenal sebagai mood-based productivity, yaitu kondisi ketika seseorang hanya mampu bekerja secara optimal saat merasa termotivasi atau bersemangat. Akibatnya, ketika mood menurun, tugas menjadi tertunda, target akademik tidak tercapai, dan performa belajar menjadi tidak konsisten. Melalui coaching dengan model GROW, saya bertujuan membantu coachee mengenali pola produktivitasnya, menemukan penyebab utama ketidakkonsistenan, serta menyusun langkah konkret agar tetap produktif meskipun kondisi mood berubah-ubah. Profil singkat coachee. Coachee merupakan seorang mahasiswa aktif yang sedang menjalani perkuliahan dan beberapa kegiatan di luar kelas. Secara umum, coachee memiliki kemampuan akademik yang baik dan memahami tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Tetapi, ia mengakui sering mengalami penurunan produktivitas ketika mood sedang tidak baik. Akibatnya, pekerjaan tugas sering dilakukan mendekati deadline, jadwal belajar tidak konsisten, dan target akademik yang telah dibuat seringkali tidak tercapai sesuai rencana. Deskripsi proses coaching berdasarkan tahapan GROW. G. Goal. Pada tahap goal, saya membantu coachee menentukan tujuan yang ingin dicapai. Melalui proses diskusi, coachee menyampaikan bahwa ia ingin mampu mempertahankan produktivitas akademik secara konsisten tanpa terlalu bergantung pada suasana hati. Tujuan yang disepakati adalah mampu menyelesaikan tugas akademik sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menjaga konsistensi belajar selama 1 bulan ke depan. Reality. R. Pada tahap reality, saya mengajak coachee untuk mengevaluasi kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Dari hasil eksplorasi, ditemukan bahwa coachee sering menunda pekerjaan ketika merasa lelah, bosan, atau tidak memiliki motivasi. Selain itu, ia cenderung menunggu munculnya mood yang tepat sebelum mulai mengerjakan tugas. Padahal, ketika tugas menumpuk, hal tersebut justru meningkatkan tekanan dan rasa bersalah yang akhirnya semakin menurunkan motivasi. Coachee menyadari bahwa masalah utamanya bukan dalam kurang kemampuan, tetapi ketergantungan terhadap kondisi emosional saat bekerja. O. Options. Pada tahap options, saya membantu coachee mencari berbagai alternatif solusi. Beberapa pilihan yang berhasil diidentifikasi antara lain: 1. Membuat jadwal belajar yang lebih realistis. 2. Membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. 3. Menggunakan teknik Pomodoro. 4. Menentukan target harian sederhana yang tetap dapat dilakukan meskipun mood sedang rendah. 5. Memberikan reward kecil setelah menyelesaikan tugas. 6. Melacak kebiasaan belajar melalui habit tracker. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, coachee memilih kombinasi strategi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya. W. Will. Pada tahap will, coachee menetapkan komitmen tindakan yang akan dilakukan. Rencana yang disusun meliputi belajar minimal 30 menit setiap hari, menggunakan teknik Pomodoro selama pengerjaan tugas, membuat daftar prioritas harian setiap malam, melakukan evaluasi mingguan terhadap target yang telah dicapai, yaitu coachee juga menetapkan indikator keberhasilan berupa penyelesaian tugas tepat waktu dan peningkatan konsistensi belajar selama 4 minggu. Hasil dan refleksi coachee. Setelah proses coaching, coachee memperoleh beberapa insight penting. Pertama, produktivitas tidak harus bergantung pada motivasi atau mood yang tinggi.
Kedua, tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten ternyata lebih efektif dibandingkan menunggu kondisi ideal untuk bekerja. Ketiga, pengelolaan waktu dan kebiasaan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil akademik dibanding sekedar semangat sesaat. Koci merasa lebih memahami pola perilakunya sendiri dan memiliki strategi yang lebih jelas untuk menghadapi penurunan mood di masa depan. Refleksi pribadi mahasiswa sebagai coach. Sebagai coach, saya belajar bahwa proses coaching bukan tentang memberikan solusi secara langsung, melainkan membantu coach menemukan jawabannya sendiri melalui pertanyaan yang tepat. Saya juga menyadari pentingnya mendengarkan secara aktif dan memberikan ruang refleksi agar coach dapat melihat akar permasalahan yang sebenarnya. Pengalaman ini meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, serta keterampilan saya dalam memfasilitasi proses pengembangan diri seseorang. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan praktik coaching yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model GROW efektif membantu coach meningkatkan kesadaran diri terhadap pola mood-based productivity dan menemukan strategi yang lebih terstruktur untuk menjaga konsistensi kinerja akademik. Melalui tahapan goal, reality, options, dan will, coach mampu menetapkan tujuan yang jelas, memahami kondisi aktual, mengeksplorasi berbagai alternatif solusi, serta membangun komitmen tindakan yang konkret. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar coach terus melakukan evaluasi berkala terhadap kebiasaan belajarnya dan mempertahankan sistem yang telah disusun sehingga produktivitas tidak lagi bergantung pada suasana hati semata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.